Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Falsadara Farhana, NIM 23308111114 kelas 4D dari Program Studi Administrasi Bisnis. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis dan implementasi strategi bisnis PT Wijaya Karya Persero Tbk atau WIKA sebagai tugas UTS mata kuliah kebijakan dan strategi bisnis. Jadi selanjutnya itu ada profil perusahaan. PT Wijaya Karya atau WIKA adalah salah satu BUMN yang bergerak di bidang konstruksi dan investasi khusus di sektor EPC atau engineering, procurement, dan construction yang berkelanjutan. Perusahaan ini didirikan pada 11 Maret 1960. Awalnya fokus pada instalasi listrik dan pipa. Seiring berjalannya waktu, Wika bertumbuh menjadi perusahaan besar yang berkontribusi dalam berbagai proyek nasional penting, seperti pembangunan jembatan Suramadu, pembangkit listrik, dan proyek strategi lainnya. Selanjutnya itu ada visi, misi, dan tujuan bisnis. Visi Wika adalah menjadi perusahaan terpercaya di bidang infrastruktur dan EPC yang berkelanjutan. Misinya itu antara lain memperkuat finansial dan profitabilitas secara berkelanjutan, mengimplementasikan prinsip lingkungan, solusi, etika, dan inovasi, menyediakan layanan EPC integrasi bersandar global, membangun budaya, belajar, dan inovasi, serta menjaga standar kualitas dan teknologi terbaik. Tujuan akhirnya adalah menjadi perusahaan EPC dan infrastruktur yang terintegrasi dan berkelanjutan. Selanjutnya itu ada latar belakang studi kasus. Saya memilih Wika sebagai studi kasus karena perusahaan ini merupakan BUMN konstruksi dan investasi termuka di Indonesia. Wika memiliki peran vital dalam pembangunan nasional melalui berbagai proyek strategis. Selain itu, Wika juga dikenal adaptif terhadap perkembangan teknologi dan tantangan industri. Studi ini penting untuk memahami strategi Wika dalam menghadapi dinamika bisnis, keuangan, dan tata kelola perusahaan. Selanjutnya itu ada konsep strategi bisnis. Konsep strategi bisnis Wika berfokus pada penguatan fundamental perusahaan, diversifikasi bisnis, dan keberlanjutan. Segmen utama bisnisnya meliputi konstruksi industri, metal, dan pertambangan. Tujuan strategisnya adalah mendukung program pemerintah menjadi efisiensi dan pertumbuhan profit, serta memastikan keuangan perusahaan tetap sehat. Strategi yang dijalankan meliputi sinergi antar anak usaha, inovasi, dan produk dan layanan, serta ekspansi baik secara domestik maupun internasional. Selanjutnya itu ada analisis SWOT. Dari analisis SWOT, kekuatan utama Wika adalah brand yang kuat, sumber daya manusia yang berkualitas menggunakan teknologi modern seperti BIM, serta reputasi yang baik di tingkat nasional dan internasional. Kelemahannya itu meliputi risiko terkait alat berat, ketergantungan pada kontraktor, dan pendapatan yang cenderung fluktuatif. Peluang yang bisa dimanfaatkan antara lain adanya proyek strategis nasional, peluang ekspansi ke pasar luar negeri, inovasi teknologi, dan permintaan infrastruktur yang terus meningkat. Sedangkan ancaman yang dihadapi adalah persaingan yang sangat ketat, kekuatan tawar pembeli, kelangkaan bahan baku, serta resiko regulasi yang berubah-ubah. Selanjutnya itu ada analisis pastel. Dari sisi pastel, secara politik Wika diuntungkan oleh stabilitas politik dan dukungan regulasi serta anggaran infrastruktur yang besar dari pemerintah. Secara ekonomi, pertumbuhan industri konstruksi yang volatilitas harga bahan baku sangat
mempengaruhi bisnis Wika. Dari sisi sosial, tren urbanisasi dan permintaan terhadap konstruksi hijau semakin meningkat. Teknologi yang digunakan seperti BIM, digitalisasi, dan prefabrikasi menjadi keunggulan tersendiri dari aspek lingkungan. Wika harus mematuhi regulasi lingkungan dan menetapkan prinsip ESG atau environmental, sosial, dan governance. Secara legal, regulasi dan standar konstruksi yang semakin kompleks juga harus dipengaruhi oleh perusahaan. Selanjutnya itu ada analisis rantai nilai. Rantai nilai Wika dimulai dari pengadaan material, kemudian berlanjut ke operasional dan konstruksi, manajemen proyek, logistik, hingga layanan purna jual. Aktivitas pendukungnya meliputi pengembangan teknologi, pengelolaan SDM, keuangan, dan kemitraan dengan pemasok. Fungsi utama Wika adalah pada efisiensi rental pemasok, digitalisasi proses, menerapkan lean construction, serta inovasi berkelanjutan agar tetap memberikan nilai tambah bagi pelanggan dan pemegang saham. Selanjutnya itu ada perumusan dan implementasi strategi. Dalam perumusan strategi, Wika melakukan optimalisasi portofolio bisnis di 5 lini utama, mendorong inovasi dan efisiensi, serta mengintegrasi prinsip ESG dalam setiap kegiatan usaha. Implementasi strateginya diwujudkan melalui pelaksanaan proyek-proyek strategis seperti JT1 baru. Implementasi strateginya diwujudkan melalui pelaksanaan proyek-proyek strategi seperti JT1 baru dan proyek di ibu kota negara. Penerapan lean construction dan digitalisasi sinergi antar anak usaha, menguatkan arus kas serta penetrasi ke pasar luar negeri. Selanjutnya itu ada perencanaan, taktis, operasional, dan manajemen risiko. Secara praktis, Wika menetapkan lean construction, digitalisasi, optimalisasi portofolio, dan mitigasi risiko proyek secara operasional. Perusahaan berfokus pada penyelesaian proyek tepat waktu, zero account, efisiensi biaya, serta percepatan penagihan. Contoh implementasi nyata adalah proyek JT1 baru di Bali. Untuk manajemen risiko, Wika mengidentifikasi risiko alat berat, keuangan, regulasi, dan bahan baku, lalu memitigasinya melalui sertifikasi usaha dan kemitraan strategi. Jadi demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.